Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 22 Agustus 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang dirayakan tanggal 15 Agustus kemarin. Kalau saya bermenung ya tentang tugas perutusan yang saya jalani. Pertama, saya bertugas di paroki Maria Menerima Kabar Sukacita Bomomani, Papua. Kedua, saya ditugaskan di paroki Santa Maria Regina Bintaro Jaya. Dan kini saya ditugaskan di paroki Regina Coeli Pantai Indah Kapuk. Ketiga-tiganya tentang Maria. Dan rasanya hidup saya nggak jauh-jauh dengan Regina. Kemarin Santa Maria Regina, sekarang Regina Coeli. Lalu saya juga bermenung ya. Pertama kali tugas, peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar sukacita. Lalu kedua tugas adalah peristiwa mulia yang keempat dan kelima. Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga sebagai Maria Ratu. Maka mungkin penugasan berikutnya peristiwa sedih nih saya. Peristiwa gembira sudah, peristiwa mulia sudah, peristiwa sedih yang belum. Namun mengikuti Tuhan harus bahagia dan penuh sukacita selalu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Bunda Maria yang diangkat ke surga dan dimahkotai di surga adalah gelar yang diberikan kepada Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Peringatan hari ini memperjelas relasi mendalam antara Yesus dengan ibunya. Yesus sebagai putra Allah membuat Maria dihormati sebagai Bunda Allah. Yesus yang naik ke surga kini mengangkat ibunya dalam kemuliaan surgawi. Dan ia yang disebut sebagai Raja Semesta Alam, Raja Damai, tentu menjadikan ibunya, bundanya sebagai Ratu Semesta, Ratu Damai, dan Ratu Surga. Gelar keratuan Bunda Maria yang kita rayakan hari ini bukan menunjuk gelar politis dalam kekuasaan kerajaan dunia. Justru keratuan Bunda Maria yang kita rayakan hari ini ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua demikian. Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu Alam Semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya. Dalam dokumen Lumen Gentium artikel ke-59. Maria menjadi ratu karena ia tidak ragu menjawab ya pada rancangan keselamatan Allah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpulah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, shalom. Pelantun nyanyian rohani Nikita pernah menyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini adalah untuk mengutamakan Allah. Kata utama menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah yang terbaik, yang pokok, dan yang unggul. Maka pertanyaan untuk kita, apa yang kita utamakan? Apa yang pokok dalam hidup ini? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada 3 kelompok masyarakat yang suka disebut dalam kitab suci, yakni kelompok orang Farisi, orang Saduki, dan kelompok para ahli Taurat. Siapa sih mereka ini? Orang Farisi adalah kelompok masyarakat penganut murni agama Yahudi. Kelompok ini memusatkan perhatian pada masalah agama, menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Selanjutnya adalah kelompok orang Saduki. Mereka adalah para bangsawan, tuan-tuan tanah, dan termasuk dalam majelis mahkamah agama Sanhedrin. Dan yang terakhir adalah kelompok para ahli Taurat. Mereka adalah para cendekiawan, para ahli yang terlibat juga secara politis. Ahli dalam agama juga terlibat secara politis. Ketiga kelompok ini sering bersoal jawab dengan Yesus karena mereka terusik ketika Yesus mewartakan pengajarannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah ada seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus dan bertanya, hukum mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Jelas sekali ini mencobai. Hendak ngetes Yesus. Kan mereka ini disebut ahli dalam Taurat. Kok pakai tanya? Orang Yahudi itu mempunyai 613 perintah atau mitzvot dalam Taurat. Dari jumlah yang banyak ini, 613, manakah yang paling besar, yang paling utama? Dan Yesus menjawab pertanyaan ini dengan jitu. Ia mengutip doa yang penting dalam agama Yahudi yang disebut sebagai Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dari kitab Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan Yesus mengutip pula kitab Imamat 19 ayat 18 yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang utama dari seluruh isi Taurat, kata Yesus. Dan ahli Taurat ini segera bungkam. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, palang salib itu terdiri dari 2 kayu yang melintang. Kayu yang melintang secara vertikal dan kayu yang melintang secara horizontal. Maka melalui salib kita diingatkan apa yang utama dalam hidup ini. Pertama adalah yang utama mengikuti Yesus. Palang kayu yang vertikal. Memberikan perhatian kita, fokus kita untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Dan jangan lupa ada palang kedua yang horizontal. Dengan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Inilah yang utama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sudahkah kita buat itu dalam keseharian hidup kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.